Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Al-majalis Ar-Ramadaniyah hari ke-21. Masih menjawab pertanyaan kalau pertanyaan tentang cara tahlil singkatnya dimaksud cara saya atau cara umum? Kalau cara umum ya silahkan lihat saja di buku-buku itu di Majmu' Syarif, Quran kecil lah, Majmu' Syarif. Atau banyak sudah karangan-karangan tentang tahlil. Semuanya bagus. Yang enggak bagus itu yang tidak tahlil. Jadi Anda mau pakai cara apapun untuk tahlil boleh-boleh saja, silahkan. Kalau cara Darul Hadis itu sudah saya kumpulkan ada di Makam Al-Imamain yang biasa dibaca atau yang biasa dipakai malam Jumat di Darul Hadis dan malam-malam lain, malah hampir tiap malam kalau nggak salah itu. Itu sudah dipakai oleh Al-Imamain. Kaifiyah tahlilnya. Boleh juga mengambil dari yang karangan saya. Sudah ada. Di akun Wali Songo juga ada. Cara tahlil yang saya sebarkan atau boleh mengambil di buku saya panduan ziarah itu. Saya kan sudah ada itu karangan saya untuk panduan umroh ada, panduan ziarah makam wali ada. Silakan. Tapi kalau mana yang lebih afdal, saya tidak berani mengomentari ya. Semuanya zen. Mau pakai cara Syekhuna Abu Yahya bagus, cara Kiai Said bagus, cara Al-Imamain bagus. Boleh saya tambah di sini cara yang paling singkat. Kalau itu boleh. Kadang kan kita buru-buru itu. Itu saya dapat dari salah satu muridnya Imamul Habr. Jadi riwayat beliau dengan lewat riwayat ini ya, Fatihah 1 kali, kemudian ayat kursi 1 kali, Kulhu 11, Qul a'udzu birabbil falaq 1, Qul a'udzu birabbin nas 1, udah. Itu aja tahlilnya. Jelas sebelumnya salam, pas mau pulang permisi. Nah, cara permisi itu sudah ada di buku saya itu. Kalau Anda terburu-buru nggak usah pakai permisi juga nggak apa-apa. Yang saya maksud tidak usah pakai permisi itu nggak pakai baca wada. Kalau permisi dalam hati mah ya harus. Itu saya tambah, ini bukan dari Imamul Habr ini, tambahan saya ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin. Adada ma wasi'ahu ilmullah 4 ya, 4 kali itu. Fatih 3, ta'dilu 3. Shalawat ta'dilu yang biasa saya baca. Itu tambahan dari saya. Jadi pemahaman saya itu saya ngikuti guru-guru saya yang Madura itu kan. Saya kan guru yang orang-orang soleh dan aulia di Madura juga ada kan. Di antaranya Syekhuna Kiai Thayyib itu. Jadi menurut guru-guru saya Madura itu kalau ndak nyabis itu su'ul adab ke guru itu. Makanya orang Madura itu kalau ketemu gurunya itu wajib amplop itu harus nyabis tuh namanya. Salaman, hormat sambil ngasih hadiah semampunya. Itu nggak nyabis nggak berani orang Madura itu. Itu saya ikuti. Malah ada riwayat saya dengar dari sebagian murid cucunya Mbah Khalil Bangkalan itu sholawat ke Khalil itu ke Rasulullah niatnya nyabis. Malah ada keterangan ini riwayat saya dengar dari Kiai Sudari dari guru beliau dari gurunya an Syekhna Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Malah katanya kalau
tidak nyabis itu bukan Kiai Khalil. Kalau tidak nyabis bukan Kiai Khalil. Jadi sholawatnya Mbah Khalil itu setiap satu sholawat niatnya nyabis. Nyabis itu ziarah ke Nabi, kemudian menghaturkan hadiah kepada beliau. Dari pemahaman ini saya punya kesimpulan, sesingkat apapun ziarah kita ke makam wali tetap harus ada hadiah. Itu hadiahnya itu selain yang dari Imam Al-Habar tadi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah 4, Fatih 3, sholawat ta'jilu 3. Ini silahkan kalau ada yang mau mengikuti kaifiyah saya, ajaznakum. Kemudian malam Lailatul Qadar dirahasiakan Allah sudah saya bahas kemarin. Untuk wanita yang haid menggapai malam Lailatul Qadar. Haid, siapa bilang orang haid nggak bisa ibadah? Ya bisa. Ibadah yang tidak diharamkan itu tidak terhitung buat orang haid itu. Baca Quran boleh asal niat baca wirid, tapi bukan Quran yang ini, bukan baca Quran juz 1, juz 2, juz 3, bukan begitu maksudnya. Jadi umpama biasa malam membaca Kahfi, membaca Yasin, boleh. Tapi niat baca wirid itu Ustadz Imam waktu itu yang memberi fatwa itu, Habib Abdullah bin Fiqih. Untuk wanita yang haid boleh membaca Yasin, boleh membaca Kahfi, apalagi rotib. Boleh, siapa bilang nggak boleh. Niat baca wirid. Hanya megangnya aja ya, jangan kena itu, jangan kena tulisan-tulisannya, megangnya. Kemudian jadi tetap mendapat nasib min Lailatul Qadar. Ya nggak mungkin banget Allah Ta'ala mau ngasih ke orang laki perempuan nggak dikasih Lailatul Qadar gara-gara haid, mush ma'gul. Allah Ta'ala itu Rahman, Rahim, Jawad, Karim. Fihan nisa yuksamna karrijali. Kata Sayyidina Abdurrahman bin Abdullah bin Fiqih, urusan ataya rabbaniyah, hadiah-hadiah batin dari Allah Ta'ala, wanita diberi sama dengan laki-laki. Fihan nisa'u yuksamna karrijali. No problem, tidak ada masalah. Zikir boleh, sholawat boleh, apa aja boleh, kecuali yang diharamkan ya. Kecuali yang diharamkan. Saya kira wanita-wanita juga paham kan, membaca Al-Quran dengan niat membaca. Itu. Membaca Al-Quran dengan niat membaca. Kalau niat baca wirid nggak apa-apa. Sholat ya nggak bisa sih kalau sholat. Tapi kalau Anda bertanya, kenapa Allah Ta'ala menakdirkan kaum laki-laki sholat di malam Lailatul Qadar? Perempuan tidak didaktirkan sholat. Saya jawab, hakikatus sholat dikasih. Malah lebih enak. Karena perempuan itu badannya lemah, suruh pakai hakikatus sholat kalau lagi haid. Apa hakikatus sholat? Al-khusyu' wal-hudur wal-dzikir lillah. Kan sudah jelas keterangannya itu. Kita sholat 5 menit. Ya. Asli sholatnya itu ya waktu kita khusyuk itu. Ainus shalah, hakikatus shalah, ruhus shalah adalah hadirnya hati. Jadi perempuan yang khusyuk, hudur, ingat ke Allah Ta'ala, udah sama saja. Dia sedang melaksanakan hakikatus shalah fi Lailatul Qadar. Kadang, ini penyakitnya nih, perempuan itu menganggap haid waktu istirahat ibadah. Ini talbis iblis. Saya ulangi lagi. Penyakit wanita itu menganggap kalau sedang haid, nifas, waktu istirahat dari ibadah. Ini talbis iblis. Tipuan iblis dari masa ke masa yang sudah berhasil ke kaum wanita. Tidak ada ajaran itu. Mana ada ajaran haid istirahat? Tidak ada. Tetap harus mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara-cara yang telah diajarkan para masyayikh. Sedekah, lupa, niat pahalanya. Untuk
sodakoh yang pahalanya kita niatkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau amalan apapun yang sunnah ya, yang sunnah bukan yang wajib, yang diniatkan hadiah untuk para masyayikh aulia, itu memang pakai dua niat. Satu niat untuk seumur hidup. Mama ya Allah, saya niatkan seumur hidup saya amalan titik yang saya lakukan tiap hari untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau ya Allah, saya niat seumur hidup saya amalan saya titik untuk Syekhul Imam ila akhirih. Itu ada memang niat untuk seumur hidup. Setelah itu niat untuk setiap melakukan. Ya, jadi memang dua. Saya juga begitu. Takut lupa jadi udah niat di depan. Untuk nasab, isnad masyayikh Ustadzul Imam sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama saja ini nasab itu sudah ditampilkan nanti di jawaban. Jadi saya ulangi lagi ya. Isnad Thariqah Alawiyah itu an abin sampai ke Sayyidina Al-Faqih Muqaddam an abin sampai an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sudah saya kupas panjang lebar di Mushola Wali Songo, tinggal dicari rekamannya. Jadi kayak Ustadzul Imam dari ayahnya Imamul Habr dari ayahnya sampai ke atas. Itu isnad yang paling gampang. Ada lagi isnad sudah saya suruh tampilkan juga di Wali Songo, sudah ada Ustadzul Imam dari Imamul Habr dari Habib Abu Bakar. Nah, ini sebetulnya pecahannya banyak banget. Jadi makanya kalau Fatihah niatnya begini, wa ahlu silsilah, udah itu paling cakep itu. Ila roh Syekhina Imam, Bama lagi Fatihah ke yang mulia, ila roh Syekhina Imam, Habib Abdul Fiqih wa ahli silsilatuh. Ila roh Syekhina Imam, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Fiqih wa ahli silsilatuh. Kalau semua wa ahli silsilatihim. Soalnya itu pecahannya banyak banget itu, bisa puluhan sampai ratusan. Malah kalau begitu nyampe ke yang si perawi itu ahli mengumpulkan isnad bisa ribuan. Kayak ponakannya Habib Ali apa-apanya itu, Habib Ali Habsyi, ponakan kalau nggak salah itu, yang keliling itu. Ke banyak negara dikumpulkan jadi satu isnad tebal itu. Itu alhamdulillah saya ada isnad ke beliau. Ini waktu kita membaca wa ahli silsilatihim diniatkan ke semuanya itu. Biar Fatihah kita sampai ke banyak aulia dan mendapat barakatuhum wa asraruhum wa imdadatuhum. Saya beri penjelasan sedikit tentang pecahnya isnad itu. Saya mengambil Thariqah Alawiyah dari Ustadzul Imam umpamanya. Ustadzul Imam sendiri mengambil Thariqah Alawiyah bukan dari satu guru. Dari Imamul Habriyah, dari Habib Abu Bakariyah, dari siapa lagi tuh? Habib Alwi bin Syihab, Muhammad bin Hadi As-Suggaf, Habib Ali Kuitang, itu gurunya Ustadzul Imam itu. Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi, Habib Ali bin Husain Attas, Habib Alwi bin Fiqih, Sumanab. Ini punya isnad sendiri ini. Itu baru Ustadzul Imamnya udah berapa itu? Imamul Habr lagi. Mengambil dari Habib Abu Bakar, bukan Habib Abu Bakar saja. Kan ada itu di Syadrah Tarikhiyah. Guru-gurunya Imamul Habr. Ini udah pecah berapa ini? Naik lagi, ini pecah lagi. Gak kehitung. Jadi paling enak kalau untuk isnad, Thariqahnya Ustadzul Imam, an abin, an Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, an abihi, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang nanya tentang sholawat. Salatul Ghad Syekh Basyair al-Khairan. Apa maksud pertanyaan ini? Asal usul ke? Kalau asal usul itu karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kefiyah membacanya, kalau ijazah yang saya dapat, yang penting tiap hari membaca waktu bebas. Sekali aja cukup. Mau diulang tiap habis sholat sekali ya fadhal. Minimal 1 kali, bagi yang tidak mampu boleh sebulan sekali setiap baca manaqib. Karena ada itu pembacaan manaqib Sayyidi Syekh bulanan, itu boleh sebelumnya membaca Basyairul Khairat. Mau tiap malam Jumat, gak apa-apa. Harian ahsan.
Ini sekedar tambahan dari saya ya, tidak terhitung jumlah orang-orang yang mengambil ijazah Basyairul Khairat terbuka arzak hissiyah, luar biasa itu, banyak contoh sudah itu. Rezeki duniawiyah. Memang Sayyidi Syekh ini urusan barakat duniawiyah nyata betul terlihat. Bukan maknanya untuk ukhrawiyah tidak bisa. Hanya banyak banget yang orang sudah kebuka rezekinya ini gara-gara Basyairul Khairat. Kalau Imdadat Nabawiyah itu untuk itisol dengan Ustadzul Imam, itu saya kumpulkan dari solawat-solawat beliau. Untuk membacanya bebas, tiap hari boleh, sebulan sekali boleh, malam Jumat boleh. Untuk Shallallahu Alaihi Muhammad itu ada 2 kaifiyah memang yang saya dapat, 3 malah itu. Ada yang dengan suara Shallallahu Alaihi Muhammad, ada yang dalam hati Shallallahu Alaihi Muhammad, ada yang dengan suara dan dalam hati dijadikan satu waktu. Mana yang dipakai? Dipakai semua. Jadi cara makainya bagaimana? Kalau Anda sedang berada di tempat yang tidak mungkin pakai suara, seperti di tempat-tempat yang kurang muhtaram, kurang terhormat, atau waktu Anda membaca takut teriak, itu baca dalam hati. Kalau yang sudah bisa menjalankan tiap detik, ya memang lebih baik dalam hati. Udah 24 jam terus. Bagi yang belum mampu, tetap pakai suara. Ini urusan murabbi. Bagaimana kalau orang punya satu guru, gurunya meninggal? Ini yang dimaksud murabbi mursyid mungkin ya. Dia hanya punya satu guru, wafat ini. Itu sudah dibahas oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani di salah satu kitab beliau. Nama kitabnya saya lupa, tapi ini masalah mengganggu pikiran saya, Habib Abdul Qadir, Habib Muhammad, Syarifah Muhani, Syarifah Khadijah, waktu Ustadzul Imam meninggal memang. Sama kita mengalami nih, waktu Ustadzul Imam meninggal tuh bingung kita mau nyari guru di mana lagi nih. Apa cukup? Sebab kan kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, guru yang sudah meninggal, yang aulia ya, yang pangkat mursyid, yang aulia, malah perhatiannya lebih kuat kepada muridnya setelah beliau wafat. Itu saya sepakat. Tapi begini, justru si syekh yang sudah meninggal ini dengan kekuatan rohaninya itu nanti mendoakan dari alam barzah supaya si murid ini menemukan mursyid baru. Jangan disalahpahami seperti saya waktu itu. Ustadzul Imam sudah meninggal, sudah saya tidak mau guru lain. Cukup yang mulia aja. Cukup yang mulia. Mau apa-apa saya Fatihah nunggu isyarah mimpi. Ngawur itu. Itu nanti kalau ketemu nama kitab dan halamannya, saya tidak menjanjikan ya. Kalau ketemu nanti saya ulang lagi pembahasan ini. Sebab banyak yang salah paham. Dari murid-murid aulia yang gurunya meninggal. Ya nggak bisa dong. Orang meninggal mau mendidik supaya orang hidup bagaimana? Naam, haula'i rabbun minal barzah. Saya sepakat dengan itu. Tapi Anda menemukan mursyid baru itu ya dari tarbiyah mereka dari kuburan itu. Jangan dianggap guru yang sudah meninggal itu bisa Anda hubungi pakai telepon, pakai HP, pakai WA kayak guru yang masih hidup, ya nggak bisa. Maaf ya, jangan ada yang tersinggung dengan pembahasan saya. Ini talbis iblis. Penipuan iblis lagi ini. Naam, kalau Anda sudah usul, boleh. Nah, itu saya dengar dari masyayikh saya. Boleh orang tidak mencari mursyid lain kalau dia sudah mendapat predikat dari gurunya wasil ilallah. Dan ini jarang terjadi. Rata-rata orang gurunya meninggal dia belum usul. Itu malah kata Imam Syarani wajib harus mencari guru baru, mursyid baru yang akan menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, jangan sampai salah paham. Banyak yang salah paham ini, terutama
muridnya aulia kubar yang meninggal, yang memang mencari guru sekelas gurunya sulit. Akhirnya mereka mencukupkan dengan ziarah, dengan Fatihah, hingga bisa. Masyrab, guru baru, dia mencari yang sama dengan guru lama. Kalau itu saya sepakat. Maksudnya begini, umpama muridnya Ustadzul Imam. Ustadzul Imam kan Thariqah Alawiyah. Nah, dia mencari mursyid Thariqah Alawiyah lagi, itu cocok kalau itu ya. Bukan berarti dia pindah Thariqah nggak boleh ya. Kalau guru yang sudah wafat Thariqah Alawiyah, kemudian dia mencari Thariqah Alawiyah lagi yang kelas mursyid sulit, akhirnya dia pindah ke Thariqah Qadiriyah. Kalau untuk itu, kalau sudah mau pindah Thariqah itu memang harus istikharah itu sih. Harus istikharah sampai mendapat isyarah dari guru yang pertama. Jelas ya, tolong pahami betul masalah ini. Jangan sampai Anda punya paham guru yang sudah meninggal itu cukup. Saya ngerti masalah ini, paham banget saya urusan ini. Sebab saya ngalami dilema yang cukup lama waktu itu. Sampai saya menemukan guru-guru baru yang lain. Nah ini ada masalah bagus ini. Qaul Imam Hasan Basri, ulama, ini saya singkat, lebih cinta kepada umat Nabi melebihi orang tua ya. Karena orang tua menyelamatkan dari neraka dunia, ulama menyelamatkan neraka. Sama aja kayak guru. Guru itu menyelamatkan murid urusan ruh. Orang tua menyelamatkan murid urusan jasad. Ini juga banyak yang salah paham nih urusan begini nih. Ya Allah. Makanya kita itu harus mengerti manusia itu diciptakan Allah Ta'ala zaluman jahula. Bodoh. Bodoh itu sudah sifat insan memang. Sealim apapun Anda, titel jahul tidak akan hilang dari Anda. Mau Anda kiai, ahli ilmu, doktor, profesor, ada titel yang tidak hilang. Fahamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Itu titel dari Allah jahul. Maknanya apa? Pemahaman yang kita dapat itu masih jauh daripada ilmu. Ilmu itu luas, tidak bertepi. Makanya belajar disuruh minal mahdi ilal lahdi. Tidak ada waktu untuk berhenti belajar. Sebab semakin kita mendalami ajaran agama Rasulullah SAW, tambah dalam, tambah ketahuan bodoh kita. Wah ini saya salah paham nih, ternyata paham saya dulu keliru. Ini di saya sendiri sering terjadi, di ulama-ulama juga saya yakin sering terjadi. Semakin dalam kita memahami ajaran Imam Sya'rani, memahami ajaran Imam Ghazali, apalagi kalam-kalamnya Sayyidina Sanusi itu kan tegas itu. Semakin kita dalam, wah berarti saya dulu keliru ya. Berarti saya ini bodoh ya. Iya memang bodoh gitu. Termasuk pemahaman urusan ini nih, satu ini. Jadi gini, orang tua itu ya jangan dianggap orang tua jasad saja. Itu ada pembahasan ulama-ulama di kitab itu. Al-madrasatul ula itu orang tua, terutama ibu. Ketika Anda lahir, yang pertama kali mengenalkan Allahu Akbar di telinga Anda, ya keluarga. Bisa jadi ayah, bisa jadi paman, rata-rata ayah kan. Orang tua. Yang pertama kali mengajak anak, mengenalkan kepada masjid, membawa ke musola, mengenalkan sujud, anggota paling terhormat, kepala ditaruh bawah. Siapa? Orang tua. Ini jangan dihilangkan ini. Berarti abuka wa ummuka syaikhaka. Ayahmu, ibumu, selain orang tua jasad, guru, malah guru pertama. Ini sering saya lihat di pembahasan sering kacau ini. Orang tua bagian jasad, guru bagian ruh. Oh nggak cocok saya. Naam, kecuali yang orang tuanya keblinger ya.
Kecuali itu pun kita tetap ada kewajiban birrul walidain kepada orang tua tetap, tapi ajaran kita nggak ikut. Ini saya bicara rata-rata dulu. Orang tua membawa Anda ke pesantren. Membawa Anda ke pesantren itu sudah tarbiyah itu. Jadi nggak bisa dipilah. Kalau saya selalu berpendapat, orang tua kandung, siapapun Anda, selagi orang tua Anda itu Ramadan membisikkan ke telinga Anda, mengajarkan perlahan-lahan puasa Ramadan, membiasakan, ini tarbiyah ini. Guru berarti orang tua itu. Murabbi. Ada talbis iblis lagi di sini. Tipuan iblis ada. Iblis membisikkan ke hati si anak, wah, orang tua itu cuma ngurusi badan. Ini nih, guru lebih top. Ini seperti bener kan? Nanti ta'zim kepada orang tua berkurang, ke gurunya lebih. Keliru. Sebab orang tua Anda itu juga guru. Jelas ya? Saya pernah tanya ke pemahaman ini saya dapat dari masyayikh saya juga. Selain dari kitab-kitab. Saya sempat tanya urusan ini ke almarhum Muallim Abdul Mu'aid. Jawaban beliau, ba'dallah war rasul, jelas orang tua. Naam, ada pembahasan unik memang. Seperti siapa itu? Ini kan sudah bukan masalah syariat lagi ya, ini masalah hakikah kalau ini sih. Saya tidak menentang itu riwayat-riwayat seperti itu, seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, Fakhrul Wujud. Beliau mengatakan, saya selalu mengawasi kamu kepada Sayyid Yusuf bin Abid, mulai kamu bayi, mulai kamu kecil. Siapa lagi itu? Sayyid Al-Qutub Ahmad Al-Badawi, pengarang salawat Nurul Anwar. Satu salawat yang kalau dibaca hati akan yatanawwar, akan selalu bersinar. Sayyid Ahmad Al-Badawi, mu'allif hadis salah, itu beliau berkata kepada ibu dari salah satu muridnya, kalau saya tidak salah ayah apa ibu kayaknya, salah satu muridnya, ketika terjadi pertentangan akan mengambil anaknya itu, kamu ingat gak waktu anak kamu dulu dibawa binatang, kalau saya nggak salah banteng, hampir mati, kemudian terjadi keanehan, dia selamat. Ingat ibunya? Ya, pernah kejadian. Saya itu yang menyelamatkan. Nah, begini-begini la ungkir ala hadhihi riwayat. Cuma kan itu mustasnayat, pengecualian. Secara ghalib, rata-rata, abuka, syekhuka, ummuka juga guru kamu. Fa'abun wa ummun, dua maha guru kita yang pertama. Pesantren kita yang pertama. Madrasah kita yang pertama. Maha guru kita yang pertama. Ini jangan dilupakan. Ya, mendidik batin kita ketika kita kecil, juga menjaga kita dari penyakit-penyakit jasad dan memelihara kita sehingga kita sehat walafiat, mampu tumbuh dengan sempurna. Itu pemahaman saya. Tapi saya tidak ingkar, memang ditanya Syekhuna Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih, mana yang harus didahulukan? Orang tua jasad apa orang tua ruh? Orang tua jasmani apa orang tua ruhani? Beliau menjawab bahwa mursyid kedudukannya lebih tinggi dari orang tua jasad. Saya tidak ingkar itu riwayat, memang ada dari Ustadzul Imam. Cuma Ustadzul Imam sedang tidak ditanya waktu itu tentang pemahaman orang tua kandung yang sekaligus menjadi guru juga. Itu kan pemahaman ada di Tajul A'ras. Al-Habib Ali bin Hasan Attas, beliau mengatakan bahwa ibu itu al-madrasatul ula, madrasah yang pertama. Kemudian di kitab-kitab lain juga. Alhasil khulasahnya menurut saya, siapa guru kita yang pertama? Orang tua. Setelah itu baru muncul Syekhul Thani, Syekhul Thalith, Syekhul Rabi', dan muncul kaidah laulal awwal lama wujida tsani. Seandainya tidak ada guru pertama, tidak ada guru kedua.
فالشيخ الأول أبوك وأمك والله أعلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله.